Pagi Ibu, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, dengan saya Dr. Putri yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah benar ini dengan Ibu Rizka? Oh iya, baik. Tanggal lahirnya September 1990 ya Ibu. Baik. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan penyuntikan atau injeksi. Nanti saya akan menyuntikkan obat di beberapa bagian tubuh Ibu. Mohon maaf ya Ibu, mungkin akan terasa sedikit kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Ya baik Ibu. Sebelumnya saya ingin memastikan juga apakah Ibu ada alergi obat? Tidak ada Ibu. Baik Ibu, saya akan memulai ya Ibu. Pada persiapan obat, yang pertama itu kita akan mengecek nama, dosis, cara pemberian obat tersebut, dan tanggal kadaluarsa obat, dan serta kondisi fisik pada obat. Lalu, memilih jarum dan spuit yang digunakan untuk injeksi. Yang pertama ini nanti kita akan injeksi intramuskular ya Ibu. Nah, pada injeksi intramuskular ini kita menggunakan spuit yaitu 3 cc dan menyiapkan obat dan peralatan injeksi dalam satu tray. Jika sudah mencuci tangan, selanjutnya kita akan mengenakan sarung tangan. Jika sudah mengenakan sarung tangan, selanjutnya kita memasang jarum pada spuit. Lalu selanjutnya kita melakukan aspirasi obat dalam vial atau ampul. Nah, saya punya itu pada ampul. Jika masih ada cairan di atasnya, kita ketuk-ketuk terlebih dahulu untuk menghilangkan cairan pada ujung ampul. Jika sudah, kita patahkan ampul. Ampulnya dipatahkan, kita lihat apakah ada serpihan kacanya atau tidak. Jika tidak, kita melakukan aspirasi obat ke dalam spuit. Kita buka, lalu kita masukkan ke dalam tray yang tadi. Cara memasukkannya itu memegang spuitnya seperti memegang pensil dan memegang ampulnya seperti ini. Jika sudah, jika ada gelembung di dalam spuitnya, kita sentil-sentil terlebih dahulu hingga gelembungnya hilang. Lalu ketika sudah hilang, kita mengecek kembali ketepatan dosisnya. Yang pertama ini kita akan melakukan injeksi intramuskular pada regio gluteus atau pantat. Pasien pada pemeriksaan pada injeksi kali ini harus dalam posisi tengkurap. Ya Ibu, maaf ya Ibu, mohon untuk tengkurap. Pada regio gluteus itu agar kita mengetahui di mana titik injeksinya, yaitu pada jempol untuk sias, lalu kelingking garis medial tubuh, dan telunjuknya itu nanti untuk letak injeksi seperti ini. Berarti daerah sini nanti kita akan melakukan injeksi. Lalu selanjutnya disinfeksi lokasi injeksi, yaitu dengan membersihkan dengan kapas alkohol seperti dengan memutar. Lalu selanjutnya kita akan meregangkan kulit pada daerah yang akan diinjeksi agar memudahkan jarum masuk, jarum mudah ditusukkan. Lalu selanjutnya cara memegang spuit. Cara memegang spuit itu seperti cara memegang pensil, seperti ini. Lalu selanjutnya menginersikan jarum, yaitu jarum ditusukkan dengan cepat ke dalam tempat yang akan diinjeksikan. Pada regio gluteus ini, yaitu menusukkan jarumnya itu 90 derajat seperti ini. Lalu selanjutnya aspirasi, kita cek
Kita cek untuk mengetahui apakah jarum mengenai pembuluh darah atau tidak. Jika tidak, berarti jarum tersebut tidak masuk ke pembuluh darah dan boleh langsung disuntikan atau diinjeksikan. Ini kita melakukan injeksi, yaitu perlahan-lahan kita mendorong obatnya. Setelah obat diinjeksikan, tarik jarum keluar dan meses area injeksi dengan menggunakan kapas alkohol. Melakukan kontrol pendarahan, lalu melakukan observasi pasca injeksi dan menyebutkan tindakan yang dilakukan manakala dihadapkan pada komplikasi injeksi. Kedua, ini kita akan melakukan injeksi subkutan, yaitu pada daerah regio-deltoid atau lengan atas. Lalu selanjutnya kita disinfeksi lokasi injeksinya itu menggunakan kapas alkohol seperti dengan cara memutar. Lalu jika sudah, kita mencubit kulit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk agar memudahkan nanti ketika menginjeksi. Lalu memegang squid seperti memegang pensil. Jarum yang ditusukkan itu pada daerah deltoid ini dengan 45 derajat. Lalu selanjutnya itu kita melakukan aspirasi apakah jarum tersebut masuk ke dalam pembuluh darah atau tidak. Jika tidak masuk ke dalam pembuluh darah, berarti dalam squid tidak terdapat darah yang masuk. Lalu kita bisa langsung melakukan injeksi. Jika sudah melakukan injeksi, tarik perlahan jarum, lalu kita tutup menggunakan kapas alkohol seperti ini. Lalu kita melakukan kontrol pendarahan dan melakukan observasi pasca injeksi. Selanjutnya menyebutkan tindakan yang manakala dihadapkan pada komplikasi injeksi, yaitu kita melakukan injeksi intrakutan. Pada lokasi injeksinya yaitu bagian kulit lengan bawah. Pada injeksi intrakutan ini kita akan melihat apakah orang tersebut ada alergi atau tidak. Lalu selanjutnya itu kita disinfeksi lokasi dengan kapas alkohol. Lalu selanjutnya kita meregangkan kulit dan fiksasi kulit. Lalu kita memegang squidnya itu seperti memegang pensil, dan pada injeksi intrakutan ini kita menggunakan squid yang 1 cc. Lalu menginersikan jarum. Pada injeksi intrakutan ini kita melakukannya 15 derajat. Lalu melakukan aspirasi apakah ujung jarum masuk ke dalam pembuluh darah atau tidak. Jika tidak masuk ke pembuluh darah, berarti tidak ada darah yang masuk ke dalam squid dan bisa dilakukan injeksi. Lalu selanjutnya kita melakukan injeksi sampai terjadi indurasi kulit. Obat diinjeksikan sampai muncul indurasi kulit yang menunjukkan bahwa obat berada di antara jaringan intradermal. Jika sudah, kita lepas jarum secara perlahan, lalu kita tutup menggunakan kapas alkohol. Lalu selanjutnya kita melakukan kontrol pendarahan dan melakukan observasi pasca injeksi. Lalu kita mengidentifikasi reaksi yang diharapkan muncul. Tanda injeksi berhasil yaitu terasa sedikit tahanan saat jarum dimasukkan, menelusuri dermis, serta terjadinya indurasi kulit sesudahnya. Lalu menyebutkan tindakan yang dilakukan manakala pada komplikasi injeksi. Lalu yang terakhir itu ada injeksi intravena.
Yang pertama itu kita mengidentifikasi lokasi venanya. Lalu kita memasang torniket. Pemasangan torniket ini 2-3 inci di atas vena tempat injeksi. Lalu kita disinfeksi lokasi injeksi menggunakan kapas alkohol dengan seperti memutar. Lalu selanjutnya ini kita memegang spuit dengan seperti memegang pensil. Pada injeksi intravena ini kita menggunakan spuit yang 3 cc. Lalu selanjutnya kita menginersikan jarum. Jarum ditusukkan dengan sudut 15 derajat atau sampai 30 derajat terhadap permukaan kulit ke arah proksimal. Lalu selanjutnya kita cek ujung jarum apakah masuk ke dalam pembuluh darah atau tidak. Jika masuk ke dalam pembuluh darah, berarti langsung kita bisa melakukan injeksi. Tapi sebelumnya kita harus melepas torniketnya terlebih dahulu. Lalu setelah melepaskan torniket dan darah tampak mengalir ke dalam spuit, kita langsung melakukan injeksi secara perlahan. Setelah semua obat masuk ke dalam pembuluh darah pasien, tarik jarum keluar. Lalu melakukan kontrol pendarahan dan memasang plester atau menggunakan kapas kering. Lalu selanjutnya melakukan observasi pasca injeksi dan menyebutkan tindakan yang dilakukan manakala dihadapkan pada komplikasi injeksi. Baik Ibu, tindakan injeksinya sudah selesai dilakukan. Semoga Ibu sehat-sehat terus ya Ibu. Terima kasih ya Ibu.